Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah segala bentuk komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk tercapainya tujuan bersama. Komunikasi organisasi memiliki 3 pendekatan. Yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah sudut pandang dalam mengartikan atau memfungsikan komunikasi organisasi. Yang pertama itu classical approaches. Sudut pandang ini muncul pada masa revolusi industri. Pada masa ini, dunia berubah dari yang semula masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dari sini muncul metafora mesin. Dengan kata lain, organisasi dilihat sebagai sebuah mesin. Yang kedua itu human relation approach. Pada tahun 1924 sampai 1933, beberapa peneliti melakukan penelitian pada sebuah pabrik yang bernama Western Electric Company. Salah satu peneliti bernama Alton Mayo bersama timnya berinisiatif untuk melakukan penelitian untuk mengetahui dampak perubahan lingkungan kerja terhadap produktivitas pekerja pabrik. Dan yang terakhir itu human research approach. Tidak seperti pendekatan human relation yang selalu berfokus emosi dan perasaan para pekerja. Pendekatan ini juga membagi fokus dan mengakui bahwa kualitas kerja individu juga merupakan hal yang penting untuk memenuhi tujuan organisasi. Pendekatan ini menemukan kesimpulan lain dari pendekatan human relation. Menurutnya, tidak selalu pekerja yang bahagia memiliki tingkat produktivitas yang tinggi juga. Berikut ini beberapa tujuan komunikasi. Yang pertama itu, komunikasi organisasi bertujuan untuk mengatur pengembalian keputusan, perencanaan, mengontrol, dan mengkoordinasikan. Yang kedua, komunikasi organisasi terjadi untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lingkungan. Yang ketiga, sebuah proses yang terjadi antara anggota dan organisasi yang memiliki satu tujuan. Dalam hal ini, Thomas Harris membedakan jaringan menjadi 8 jenis. Pembedaan ini berdasarkan fungsi dan aktivitas jaringan. Yang pertama, struktur. Jaringan ini menggambarkan bagian formal organisasi. Aktivitas yang dilakukan adalah penyampaian pesan melalui saluran yang benar sesuai struktur organisasi dari atasan ke bawahan. Yang kedua, informasi. Jaringan ini merupakan jaringan yang sebenarnya mengontrol arus informasi dan data dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, para ahli. Jaringan ini diisi dengan orang-orang yang ahli dalam suatu bidang. Jaringan ini berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai cara melakukan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, status. Berisi individu yang menempati jenis peran organisasi yang sama. Yang kelima, pertemanan. Jaringan ini terbentuk berdasarkan daya tarik individu lainnya dan afiliasi. Yang keenam, sosial. Tujuan utama dari jaringan ini adalah untuk membina hubungan dengan tujuan akhir berkembang menjadi persahabatan. Yang ketujuh, keahlian. Jaringan ini terbentuk dengan tujuan utama memperoleh informasi dan bantuan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengaturan tugas. Dan yang terakhir, wewenang. Jaringan ini berisi orang-orang yang memiliki wewenang. Tujuan dari jaringan ini adalah menghubungkan berbagai kekuatan yang tepat atau wewenang seseorang yang melalui berbagai saluran. Masing-masing fungsi jaringan di atas
Bisa jadi saling tumpang tindih tergantung pada situasi individu yang terlibat atau budaya organisasi.